Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 95, Tugas Tahap 3. Sayang sekali. Meskipun aku memahami sedikit esensi pedang api mengamuk, aku tidak memiliki keterampilan pedang yang tepat untuk menunjukkannya sekarang. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menukar keterampilan pedang esensi pedang api mengamuk yang tepat setelah kembali ke Istana Naga. Jian Wushuang tersenyum dan kemudian melompat ke puncak pohon besar. Bersandar pada batang pohon, Jian Wushuang mengeluarkan gulungan tugas terakhir. Saya telah menyelesaikan tugas tahap 1 dan 2. Apa tugas tahap 3? Jian Wushuang bertanya-tanya dengan sedikit harapan. Kali ini, dia diberi 3 tugas oleh Istana Naga. Tugas pertama mudah diselesaikan. Namun, tugas kedua jauh lebih sulit, yang hampir membunuhnya. Dan tugas ketiga. Jian Wushuang membuka gulungan itu. Setelah melihatnya sekilas, dia tiba-tiba menatapnya dengan mata membulat. Pada gulungan itu terbaca beberapa kata. Tugas tahap 3, bunuh 10 binatang roh dari alam inti emas luar biasa. Lokasi tugas, pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya. Deskripsi tugas, banyak binatang roh hidup di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya dan tak terhitung jumlahnya telah mencapai inti emas primordial. Meskipun berada di level laut spiritual, Anda mengalahkan seorang murid Istana Naga yang merupakan seorang pejuang di alam inti emas mendalam dalam pertempuran tatap muka. Anda sepenuhnya mampu membunuh binatang roh di alam inti emas luar biasa. Poin tugas, apakah 10 binatang roh dari pemenuhan alam pil emas ini kuat atau tidak, masing-masing bernilai 1000 poin. Membawa tubuh mereka kembali ke Istana Naga akan menjadi buktinya. Sial. Bahkan Jian Wushuang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat saat membaca tugas tahap 3. Untuk membunuh binatang roh. Binatang roh di alam inti emas luar biasa. Sebanyak 10 di antaranya. Apakah mereka bercanda? Para tetua di Istana Naga pasti ingin aku masuk neraka, kata Jian Wushuang dalam hati. Dalam deskripsi tugas, disebutkan bahwa murid Istana Naga adalah seorang pejuang di alam inti emas mendalam yang dikalahkan olehnya secara langsung. Memang, dia melakukan itu. Namun, bagaimana dia melakukannya? Baru setelah Jian Wushuang membuat lawannya menggunakan kekuatan spiritualnya, ia memenangkan pertempuran. Akan tetapi, ia benar-benar tertekan saat bersaing dengan Namong Jie. Jian Wushuang jelas tahu kekuatannya. Bukan masalah besar baginya untuk membunuh seorang prajurit biasa di alam inti emas mendalam. Tapi bagaimana dengan bersaing dengan yang ada di alam inti emas luar biasa? Dia hampir tidak bisa bersaing dengan prajurit biasa di alam inti emas luar biasa. Dia menduga bahwa, pada akhirnya, dia akan ditekan. Dan untuk membunuh binatang roh di alam inti emas luar biasa. Pertama, jauh lebih sulit membunuh binatang roh daripada manusia karena kondisi fisik mereka yang berbeda. Kedua, binatang roh di inti emas memiliki kecerdasan. Jika mereka merasa tidak dapat mengalahkan Jian Wushuang, mereka akan melarikan diri daripada terus bertarung dengannya atau bahkan terus-menerus menghabiskan kekuatan roh mereka. Yang lebih penting, Jian Wushuang tidak sekuat binatang roh di alam inti emas luar biasa. Kejam. Mereka sangat kejam. Jian Wushuang mengumpat sambil menggertakkan giginya. Namun kabar baiknya adalah waktu tugasnya tidak terbatas. Oleh karena itu, dia bisa melakukan persiapan yang matang sebelum membunuh binatang roh tersebut. 3 hari kemudian, Jian Wushuang menargetkan harimau berlapis baja di alam inti emas luar biasa. Harimau berlapis baja kuat dalam kemampuan bertahan tetapi tidak begitu baik dalam kecepatan. Dibandingkan dengan yang lain, harimau itu relatif lemah. Pada awalnya, Jian Wushuang secara alami memilih harimau yang lebih lemah untuk dilawan yang bukan ancaman baginya. Jian Wushuang segera mulai menyerang. Memilih waktu yang tepat, ia melakukan serangan diam-diam. Namun, ia tidak mendapatkan keuntungan apapun karena harimau berlapis baja bereaksi tepat waktu. Kemudian, Jian Wushuang memanfaatkan sepenuhnya ilmu pedang dan saripati pedangnya dan mulai bertarung dengan harimau punggung cangkang. Dalam pertempuran ini, manusia dan binatang buas itu saling berhadapan. Namun, harimau berlapis baja itu memilih untuk langsung pergi ketika ia merasa tidak dapat mengalahkan Jian Wushuang. Jian Wushuang tidak dapat berbuat apa-apa selain membiarkannya pergi. Bertarung dengan harimau berlapis baja, ia tidak dapat menang sama sekali, apalagi membunuhnya. Baiklah. Tenang saja. Dia mendesah, lalu spontan mengalihkan pandangan ke arah pegunungan dan hutan tak berujung di kejauhan. Dia tahu bahwa dia mungkin harus tinggal di pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya untuk waktu yang lama. Segala sesuatunya terjadi sesuai harapannya. Ada banyak binatang roh di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya. Binatang roh di inti emas tak terhitung banyaknya dan binatang roh di alam inti emas luar biasa juga mudah ditemukan. Jian Wushuang mengembara sendirian di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya dan bertarung dengan binatang roh di alam inti emas luar biasa satu demi satu.
Jian Wushuang merasakan tekanan yang besar saat bertarung dengan binatang roh manapun di alam inti emas luar biasa. Dia mencoba yang terbaik dalam setiap pertempuran. Pembantaian gila seperti itu sangat meningkatkan kekuatannya. Terutama setelah jiwa pedangnya terbangun sepenuhnya, dia dengan jelas memahami esensi pedang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Meski begitu, baru 2 bulan kemudian Jian Wushuang berhasil membunuh binatang roh pertama di alam inti emas luar biasa dengan usaha keras. Seiring berjalannya waktu, musim panas yang terik segera berlalu dan begitu pula musim gugur. Seketika, musim dingin pun tiba. Jian Wushuang telah mengembara sendirian di pegunungan besar yang tak terhitung jumlahnya selama setengah tahun. Di tepi pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya, terlihat oleh mata telanjang, seorang pria yang mengenakan kulit binatang dan membawa pedang panjang perlahan berjalan keluar dari pegunungan. Dilihat dari penampilannya, dia adalah seorang pria muda, tetapi dia memiliki wajah yang tenang dan tegas, dan kulitnya yang terbuka berwarna perunggu. Bahkan di musim dingin yang dingin, pemuda yang mengenakan kulit binatang tipis ini tidak merasa kedinginan sama sekali. Gunung-gunung besar yang tak terhitung banyaknya, akhirnya aku berhasil keluar. Jian Wushuang berbalik dan melirik gunung-gunung dan hutan-hutan yang tak berujung di belakangnya. Dia tersenyum tipis dengan mulut terangkat. Tinggal di pegunungan besar yang tak terhitung banyaknya selama lebih dari setengah tahun, dia telah banyak menderita dan menghadapi bahaya beberapa kali yang hampir membunuhnya. Jika dia melepaskan kulit binatangnya, banyak bekas luka di tubuhnya akan terlihat jelas. Sebagian besar dari bekas luka itu disebabkan oleh cakar binatang roh, dan beberapa di antaranya oleh manusia. Di antara semuanya, bekas luka sepanjang 20 cm yang membentang dari dada hingga bahunya adalah yang paling jelas. Dia juga telah banyak meningkatkan kemampuannya dalam 6 bulan ini. Dan tentu saja, dia telah menyelesaikan tugas tahap 3. Ada 10 binatang roh penuh di alam inti emas luar biasa dan inti mereka terbaring di cincin langit dan bumi. Berjalan di sepanjang jalan resmi, Jian Wushuang tidak menghabiskan banyak waktu sebelum kembali ke kota Moonheart. Istana anak perusahaan naga emas di kota Hati Bulan masih ramai dan riuh. Jian Wushuang, dengan pakaian seperti binatang, memasuki istana anak naga emas dan berjalan langsung ke konter. Seorang tetua berambut hitam, yang berdiri di depan konter, telah bertemu Jian Wushuang setengah tahun yang lalu dan mengetahui statusnya. Oleh karena itu, ketika bertemu Jian Wushuang lagi, dia membuat wajah penuh hormat. Yang mulia, kata tetua berambut hitam itu dengan suara rendah. Tidak ada seorang pun di sekitar mereka yang bisa mendengarnya kecuali Jian Wushuang. Aku datang ke sini untuk memberitahumu tentang tugas itu. Jian Wushuang mengeluarkan binatang bermata biru dengan tanduk emas, menyerahkannya kepada yang lebih tua dan berkata, tugas itu diberikan setengah tahun yang lalu. Silakan tunggu sebentar, Yang Mulia. Seketika, tetua berpakaian hitam itu dengan hati-hati melihat daftar tugas dan dengan cepat menemukan tugas yang diterima Jian Wushuang untuk menangkap pengawal naga emas bercakar 2.